Just wave the jet stream. KLCBS. Information's around the world for you and me. KLCBS. Meet famous jazz figures. The Jazz Wave. Halo sahabat KLCBS dan juga happy people dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kita kembali lagi ketemu di KLCBS Healthy Life yang menghadirkan Klinik Alana. Selama 1 jam kita punya perbincangan yang sangat menarik. Dan kita sapa dulu untuk sahabat KLCBS dan happy people yang sudah siap untuk mendengarkan perbincangan kita hari ini. Silakan nanti di diskusi kita atau obrolan kita hari ini, sahabat KLCBS dan happy people juga bisa untuk ikut bertanya, kemudian juga punya kesempatan untuk mendapatkan giveaway ketika kami yang bertanya untuk sahabat KLCBS dan happy people. Sahabat KLCBS happy people, saya Yanti Rangkuti dan di samping saya sudah hadir dokter yang selalu segar, selalu kelihatan berbahagia dan semangat. Beliau adalah Dr. Beta Rafsania dari Klinik Alana. Dokter, kita boleh sapa dulu happy people dan sahabat KLCBS. Halo happy people, halo sahabat KLCBS. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Iya ya dok ya, kita udah cukup lama juga ya dok ya tidak berjumpa. Iya. Ada di beberapa bulan yang lalu kita ngobrol dengan dokter Beta ya. Iya. Dan hari ini kita sudah bisa lagi berjumpa untuk temanya sahabat KLCBS dan happy people di @Klinik Alana yang saat ini juga sedang live, kemudian juga di 100,4 FM KLCBS dan juga melalui website kami di www.klcbsofficial.com, kemudian juga melalui YouTube @KLCBSofficial, di Facebook dan juga Instagram kita. Dokter, hari ini kita punya perbincangan yang menarik dengan judulnya ya dok ya. Kalau lagu kan ada judulnya. Iya. Hari ini perbincangan kita juga ada judulnya Komedo of Flawless On, percaya diri tanpa komedo. Ini hal yang rasanya setiap waktu atau sepanjang masa tetap jadi tema yang sangat menarik ya dok ya. Betul. Bicara tentang komedo itu akan menjadi inspirasi untuk happy people. Boleh ya nanti ikutan bertanya, langsung saja kirimkan ke @Klinik Alana atau kalau ke WhatsApp KLCBS di 081 3010 3300. Dr. Beta, bicara tentang komedo, kita akan terus mengajak happy people dan sahabat KLCBS untuk tetap tahu ya, untuk Iya. mengulang-ulang tentang komedo. Tapi sebenarnya komedo itu apa sih dok untuk yang secara umum atau anak-anak muda yang sekarang sedang mulai tumbuh puber ya dok ya? Iya betul. Ya jadi komedo ini merupakan suatu gangguan umum, disebut gangguan umum karena mungkin hampir sebagian besar orang pernah mengalaminya gitu ya. Jadi berupa suatu adanya benjolan kecil yang terjadi karena adanya sumbatan pada struktur pilar sebasea di mana di sana terdapat kelenjar minyak dan folikel rambut yang tidak meradang dan juga teraba, dan memang biasanya ini cukup mengganggu rasa percaya diri ya karena merasa tidak mulus atau tidak halus begitu. Kalau ada urusannya dengan wajah itu biasanya bikin jadi nggak percaya diri ya sebenarnya dok. Apalagi buat anak-anak muda, kemudian juga perempuan-perempuan tuh biasanya udah timbul jerawat atau tadi komedo yang akan kita bahas ini sudah bikin mereka jadinya gelisah. Betul. Jadi secara umum itu komedo adalah benjolan kecil. Betul, benjolan kecil yang tidak meradang karena adanya sumbatan atau pada struktur pilar sebasea atau kita sebut dengan pori-pori. Yang Pori-pori. kita bahasa ininya pori-pori, tidak meradang dan juga teraba. Nah itu tidak meradang. Nanti kita pengen tahu nih tidak meradang itu artinya apakah aman atau tetap harus diwaspadai ya dok ya. Kemudian apa yang sebenarnya tuh bikin kulit menjadi tersumbat? Kalau tadi dokter sampaikan karena adanya sumbatan pada pori-pori. Ya, jadi secara normal kelenjar minyak ini akan memproduksi minyak atau yang kita sebut dengan sebum. Nah, sebum ini nantinya akan dialirkan ke permukaan kulit dan dia berfungsi sebagai pelembab alami dari kulit kita begitu, atau minyak ini menjadi pelembab alami. Namun memang ada beberapa faktor yang menyebabkan produksi kelenjar minyak ini berlebih.
Ditambah juga adanya penumpukan sel kulit mati. Nah, akibat adanya sel kulit mati yang tidak terangkat secara sempurna, akhirnya dia menyumbat, kemudian mengeras atau memadat, dan itulah yang menyebabkan komedo. Nah, happy people, tadi Dokter Beta juga menyampaikan adanya sebum. Itu Iya. ada kaitannya dengan minyak yang terdapat di wajah setiap orang. Iya. Sebenarnya sedikit aja Dokter Beta pengen tahu, kalau minyak itu hampir semua kulit kita ini ada Iya. kelenjar minyak. Kan ada beberapa jenis kulit, tapi secara umum sebenarnya semua orang punya kelenjar Ya, minyak. memang di dalam struktur pilar sebasea itu ada kelenjar minyak yang memang fungsinya untuk pelembab alami di kulit kita. Jadi semuanya tetap punya ya. Ada, Itu adalah ya. pelembab alami untuk semua kulit kita. Kemudian Dokter Beta, apakah komedo itu sama dengan jerawat? Kalau kita bicara jerawat tadi. Ya memang secara umum itu kita menyebut jerawat itu kalau sudah terjadi misalnya benjolan yang terasa merah, sakit. Nah itu kita sebut dengan jerawat. Padahal komedo sendiri ini merupakan salah satu bentuk dari jerawat. Jerawat yang meradang itu diawali biasanya dengan komedo terlebih dahulu. Perbedaannya kalau komedo ini tadi tidak meradang seperti kemerahan, ada rasa nyut-nyutan gitu ya, sakit atau mungkin rasa gatal. Nah, jadi ini juga sebenarnya bagian dari jerawat, dan banyaknya komedo ini juga bisa menentukan tingkat keparahan jerawat. Jadi jerawat itu ada tingkat keparahan yang ringan, sedang, dan berat. Nah, biasanya orang yang memiliki banyak komedo itu kita sebut dengan jerawat komedonal atau akne komedonal. Oh, seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya dari susunannya itu awalnya biasanya komedo dulu ya, Dok ya? Betul, diawali dengan adanya komedo, Komedo dulu happy people, sahabat KL CBS. Sesudah itu nanti bisa berikutnya terjadi berlanjut. peradangan, iya, terjadi peradangan. Apalagi ada koloni dari bakteri, kemudian ada peradangan. Nah, itulah yang menyebabkan jerawat menjadi biasanya makin membesar, semakin terasa sakit. Itulah yang kita sebut dengan jerawat meradang. Oh, begitu ya happy people susunannya. Jadi komedo dulu dan nanti akan timbullah menjadi jerawat. Dan jerawat itu juga ada beberapa tadi jenisnya. Nah, kalau komedo sendiri ada berapa jenis, Dok? Nah, jadi untuk komedo mungkin sudah banyak yang dengar atau tahu ya dari sosial media bahwa komedo ini ada dua jenis. Ada yang kita sebut dengan white head komedo atau komedo tertutup, dan black head komedo atau komedo yang terbuka. Yang membedakannya kalau white head komedo tertutup ini dia letaknya terlapisi atau tertutup oleh lapisan kulit. Jadi terletak di dalam, sehingga saat misalnya kita keluarkan dia berwarna putih. Kemudian untuk yang black head komedo atau komedo terbuka, dia ini karena mungkin sudah bersinggungan dengan di area luar, sehingga teroksidasi sehingga berwarna lebih kehitaman begitu. Dan ada juga nih jenis yang ada ukurannya yang kita sebut dengan mikrokomedo, atau komedo itu kecil, ukurannya kurang dari 2 mm, atau dan juga makrokomedo yang lebih besar, biasanya ada 2 mm atau lebih. Ini menarik ya happy people ya. Jadi kalau bicara tentang komedo ini nggak sekedar kita tahu itu komedo. Kan kita sering itu komedo ya, tapi kita nggak tahu persis apakah itu komedo tertutup, yang white komedo tadi, atau yang komedo black head komedo head atau komedo komedo. yang terbuka. Komedo yang terbuka. Wah, ini semakin kita pengen tahu ya lebih dalam lagi. Dan kemudian tadi juga ukurannya pun berbeda-beda ya, Dok. Ada yang kecil-kecil, ya biasanya terasa, biasanya kalau mengulurkan seperti pasir, atau juga udah mulai teraba, benjol-benjol seperti itu. Oke, jadi ada juga yang mikrokomedo dan makrokomedo. Oke, happy people dan juga sahabat KLCBS, kalau Anda pengen tanya silahkan ya, jangan ragu-ragu, apalagi kalau sekarang ini sedang menghadapi komedo masalah komedo. Karena ketika komedonya hilang, flawlessnya juga akan muncul, percaya diri juga tanpa
Komedo. Komedo, ya. Silakan ya, boleh ke @klinik_alana atau ke KLCBS di 081 3010 3300. Kita udah tahu tadi secara singkat disampaikan oleh Dr. Beta, komedo itu apa? Kemudian apa yang menjadikan kulit tersumbat? Kemudian juga komedo itu sama nggak dengan jerawat? Komedo dulu baru jadi jerawat. Dan jenisnya juga ada. Selanjutnya dok, komedo itu munculnya di mana aja Dokter Beta? Ya biasanya kita memang notice-nya tuh di area wajah ya. Bisa juga sebenarnya selain di area wajah itu bisa di area punggung, dada atau bahu di area badan. Tapi untuk area wajah memang lebih seringnya di yang kita sebut dengan T-zone, yaitu meliputi area dahi, hidung dan dagu. Karena di situ itu memang aktivitas kelenjar minyaknya lebih banyak atau lebih aktif begitu. Jadi lebih sering memunculkan komedo. Itu tadi ya, berarti di area T itu, dan kemungkinan terjadi di area lain di tubuh kita, di Bisa. antaranya tadi di punggung. Di punggung, di Ya. dada, atau di area bahu itu juga bisa memunculkan terjadinya komedo. Ya, tapi yang paling umum tuh biasanya di kulit wajah ya dok ya. Karena kita kan ini kelihatan ya, Ya. kita ngaca yang dilihat wajah, jadi lebih notice Yang pasti di wajah area dulu ya. wajah. Kalau di punggung biasanya ya jauh lebih aman, nggak kelihatan ya Iya. dok ya. Tapi kalau sudah urusannya di wajah, nah itu yang mengkhawatirkan. Kemudian dok, berarti apakah hanya jenis kulit yang berminyak yang kemungkinan lebih banyak untuk punya komedo, Dokter Beta? Bisa di semua jenis kulit ya. Apalagi kan memang secara umum, secara normalnya kelenjar minyak itu ada di pada semua jenis kulit gitu. Apalagi kalau misalnya ada faktor pencetusnya. Nah, tapi memang lebih sering pada tipe kulit yang berminyak gitu, lebih kulit yang berminyak, terutama biasanya kalau tadi kita sebut di awal ada yang mulai masuk usia puber ya, pubertas. Nah itu udah biasanya mereka kok ini kulit jadi kalau ngaca udah mulai benjolan-benjolan kecil seperti itu nih, apa ini gitu kan. Biasanya yang lihat kulitnya mulus seperti bayi mulai muncul benjolan kecil. Nah memang ini karena hampir 80% usia pubertas ini mengalami komedo biasanya karena adanya perubahan hormon androgen yang memang menstimulasi kelenjar minyak itu memproduksi minyak lebih banyak. Oke, happy people pasti penasaran juga kalau pubertas itu biasanya dimulai di usia berapa belas tahun ya dok ya? Kalau usia pubertas mungkin sekarang biasanya udah mulai lebih cepat ya, usia 9-10 tahun itu sekarang sudah masuk ke usia pubertas begitu. Biasanya kan kalau kita zaman dulu mungkin usia-usia belasan ya, sekarang pun usia 9 sudah lebih maju, lebih cepat lagi, lebih awal lagi. Ya. Nah itu juga karena banyak faktor yang mengikuti ya dok ya. Nah happy people ataupun sahabat KLCBS, apakah itu ponakannya, terus putra putrinya, adiknya juga yang sudah mulai berkeluh kesah tentang komedo, silakan sekarang boleh diajukan pertanyaannya. Selain kita bicara tadi komedo yang disebabkan oleh pubertas tadi, apalagi yang menyebabkannya? Ya, Dr. jadi Beta. selain dari faktor pubertas ini kan karena ada perubahan hormon, jadi tidak hanya saat pubertas saja. Jadi biasanya perubahan hormon juga terjadi untuk wanita yang saat misalnya menstruasi. Nah, ini menstruasi atau juga bisa pada orang yang sedang mengkonsumsi obat-obat hormon atau memiliki ketidakseimbangan hormon gitu. Jadi selain dari pubertas, perubahan hormon yang lainnya juga bisa mempengaruhi. Biasanya kalau untuk usia pubertas memang dialami banyak oleh laki-laki, sedangkan saat sudah memasuki usia dewasa biasanya wanita seenggaknya kan perubahan hormon terjadi setiap bulannya ya. Nah itu biasanya lebih sering pada wanita usia dewasa. Kemudian selain dari perubahan hormon, genetik juga bisa. Genetik berarti faktor. keturunan juga berpengaruh ya dok? Karena kan jenis tipe kulit kita itu diturunkan. Nah, terutama yang punya keturunan tipe kulit yang berminyak. Jadi memiliki peran penting di situ gitu. Kemudian juga bisa dari pola hidup seperti pola makan. Pola makan yang mengandung atau kandungan tinggi gula, kemudian juga produk seperti dairy ya atau susu atau turunannya, ultra processed food, ini juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi juga ya dok? Ya, karena dia bisa menstimulasi produksi minyak berlebih penyebab komedo tadi gitu. Nah, selain dari pola makan juga bisa dari pemakaian skincare atau mungkin produk kosmetik yang bersifat komedogenik. Jadi dia memiliki kadar minyak yang tinggi atau oily base. Nah, di sini dia bisa
sudah kulit tipe kulit yang berminyak, kemudian mungkin kandungan minyaknya tinggi, akhirnya bisa menyumbat. Nah, itulah juga yang menjadi penyebab komedo tadi menjadi ya, penyebab Dok, ya? tadi itu penyebab Selain pubertas komedo, tadi ya. betul. Kemudian juga kalau tidak rutin membersihkan, apalagi banyak aktivitas di lingkungan yang memiliki polusi yang tinggi. Nah, kemudian juga kebiasaan seperti merokok. Nah, itu kan jadi memang dari penelitian kandungan rokok ini juga ada pengaruh untuk mempengaruhi kerusakan pada sel kulit yang akhirnya nanti juga bisa meningkatkan penumpukan sel kulit mati. Dan biasanya kita kan di Indonesia nih kadang faktor cuaca dan suhu yang lembab ini juga bisa mempengaruhi atau menstimulasi produksi kelenjar minyak yang berlebih dan akhirnya bisa menimbulkan komedo jadi lebih sering gitu. Baik, happy people dan juga sahabat GLCBS, kita selalu dapat informasi untuk diulang-ulangkah itu atau ada informasi-informasi baru ya, Dokter Beta. Dan tadi menarik ketika dokter juga menyampaikan tipe jenis kulit kita itu diturunkan dari orang tua kita. Jadi kalau selama ini misalnya saya juga termasuk yang berminyak nih, Dok. Berarti sebenarnya orang tua saya tuh diantaranya keduanya ada kemungkinan yang memiliki tipe kulit yang berminyak. Berminyak juga. Happy people silahkan ya. Apakah orang tuanya juga kulitnya berminyak atau kulit kering? Itu pun akan diturunkan juga. Betul. Ya, Dok ya. Kemudian tadi merokok. Ini menarik. Merokok itu tidak hanya juga bicara tentang komedo yang ditimbulkan, tapi ada beberapa hal lain untuk kulit wajah juga pengaruh ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi pengaruh. Jadi mungkin hampir sama seperti kerusakan pada sinar matahari yang mengenai ke kulit ya. Itu biasakan ada penelitian menyebutkan, jadi ternyata yaitu penumpukan kerusakan kulit itu menimbulkan sel kulit mati menumpuk. Nah, tadi kan sel kulit mati yang tidak terangkat sempurna atau menumpuk juga menjadi salah satu terbentuknya komedo begitu. Kulit berminyak itu adalah salah satu yang menyebabkan tadi. Kemudian juga pubertas ya, Dok ya. Betul. Perubahan hormon karena beberapa hal tadi juga termasuk obat-obatan yang dikonsumsi. Kemudian juga kalau perempuan dewasa itu ada masa menstruasi. Genetik juga dicatat ya, happy people dan sahabat KLCBS. Pemakaian produk bersifat komedogenik itu kadar minyaknya yang juga ternyata berlebihan. Berarti penting banget kita tahu, selalu kita sampaikan jenis kulit kita ya, Dok. Iya, jadi itulah pentingnya kita tahu jenis kulit kita agar bisa memakai produk atau skincare yang tepat. Iya, jangan nanti yang udah berminyak karena melihat atau tertarik dengan satu produk dibelilah itu, padahal ternyata kandungan minyaknya juga cukup banyak dan tidak sesuai kan, berarti sama jenis kulitnya begitu. Oke, termasuk juga nggak rutin membersihkan wajah, apalagi kalau sudah berkegiatan di luar ya, Dokter. Betul. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah paparan sinar matahari. Itu juga sangat berpengaruh. Cuaca, suhu juga sekarang ini kan lagi apa ya, Dok ya, suhu dan cuaca di Indonesia itu pada umumnya juga kadang panas. Betul. Kemudian juga kadang tiba-tiba jadi dingin itu juga pengaruh ya, Dok ya. Pengaruh ya, jadi dari kan jadi lembab ya. Nah, itu menstimulasi pembentuk atau produksi minyak atau sebum menjadi berlebih. Nah, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya komedo. Berarti, Dok, kalau kemudian happy people dan sahabat KLCBS, apakah hanya jenis kulit yang berminyak saja yang memiliki komedo? Itu juga berpengaruh ya, Dok ya tadi ya. Jadi di luar itu pun memungkinkan untuk Oke. Itu tadi yang Dokter Beta sampaikan adalah selain pubertas, apakah ada faktor lain yang mencetuskan lebih sering munculnya komedo? Dokter, sebenarnya boleh nggak sih kita ini untuk penasaran nih, kita pengen pencet-pencet komedo kita. Jadi ini memang kebiasaan yang sebaiknya ditinggalkan atau tidak dianjurkan ya. Karena kenapa? Saat kita mencet atau secara dengan memencet komedo, apalagi dengan kondisi tangan yang tidak bersih atau dengan tidak steril, nah itu akhirnya akan menjadi pintu masuk bakteri. Akhirnya yang tadinya cuma komedo bisa menyebabkan terjadinya infeksi atau bahkan yang jerawat yang malah berkembang menjadi jerawat yang meradang. Nah, kemudian juga apalagi kalau kita komedo yang dipaksa gitu ya. Nah, penasaran tuh ya, Dok ya. Kok nggak keluar dipaksa, dioprek terus pokoknya. Terus. Itu kan gemes karena memang gemes gitu kan. Nah, ini juga yang ditakutkan adalah merusak jaringan kulit di sekitarnya. Akhirnya
terjadi bekas kehitaman atau bisa menjadi bopeng bahkan gitu karena jaringan kulitnya jadi rusak karena di pencet-pencet atau ditekan-tekan dipaksa biar si komedonya itu keluar. Oke, Gitu. Dokter Beta, Happy People dan sahabat KLCBS umumnya biasanya itu adanya di bagian hidung ya. Ini Iya. terlepas dari yang kita sampaikan, biasanya umumnya Seringnya memang di area dan hidung itu banyak. dipencet-pencet ya. Betul. Nah, jangan ya untuk Happy People dan sahabat KLCBS tidak diperbolehkan ketika tangan kita juga dalam kondisi nggak bersih, dikhawatirkan nanti akan justru nambah terjadinya. Berarti masalah lain jadi Iya. infeksi begitu, apalagi yang awalnya tidak meradang jadi meradang karena tadi ada infeksi. Oke, dokter, kemudian juga sekarang kalau kita lihat di media sosial nih alat untuk membersihkan komedo yang ditempel dok ya, atau kita kenalnya dengan porpek itu, boleh nggak sih dokter Beta? Sebenarnya sih itu boleh aja, namun memang efektif untuk mungkin tipe komedo yang terbuka ya. Nah dia ini kurang efektif sebenarnya untuk komedo yang tertutup gitu. Sebenarnya boleh-boleh saja, boleh dicoba. Teman ya jangan terlalu sering juga, jangan setiap hari juga begitu. Karena untuk porpek meminimalisir itu. efek iritasi itu aja sih. Walaupun itu banyak banget yang sekarang di pasaran itu ya, Iya. bikin penasaran. Tapi ada baiknya kalau dokter Beta sarankan tadi untuk lebih tahu lagi ya. Oke, dokter, Happy People dan juga sahabat KLCBS, silakan ya kalau Anda ingin bertanya ke @klinikalana, kemudian juga melalui WhatsApp ke KLCBS. Dokter, tadi yang beredar di pasaran itu tentang porpek. Jadi gimana nih penanganan yang tepat untuk komedo yang sedang dimiliki oleh kita, dok? Iya, jadi memang perlu ada penanganan yang bisa kita lakukan di rumah dengan pemilihan skincare ya. Nah, memang ada beberapa kandungan atau kandungan aktif seperti misalnya kandungan aktif salicylic acid atau BHA. Dia ini memang memiliki fungsi, dia ini bahan utama yang larut dalam minyak. Dia ini bisa masuk ke dalam pori-pori untuk menghancurkan si sumbatan atau komedo dan juga mengangkat sel kulit mati yang menjadi penyebab komedo begitu. Dan juga bisa dengan bahan seperti bahan utama atau kandungan aktif seperti AHA, alpha hydroxy acid seperti glycolic acid atau lactic acid yang fungsinya adalah mengangkat sel kulit mati. Nah, kemudian juga bahan lainnya ada yang disebut dengan golongan retinoid. Ya mungkin umumnya seperti retinol Ya, atau itu sering retinal, sering betul. lebih akrab kayaknya itu ya, Iya, dok ya. dia ini mungkin bisa banyak ditemui. Iya. Itu pengaruh selain dia ini memang memiliki sifat komedolitik atau bisa memecah komedo yang sudah terbentuk. Nah, selain itu juga meregenerasi kulit dan juga selain meregenerasi kulit otomatis biasanya sel kulit mati juga ikut terangkat gitu. Jadi bisa membantu untuk mengurangi terjadinya komedo atau membantu untuk menyelesaikan masalah komedo. Kandungan aktif lainnya adalah mungkin juga sudah sering ya niacinamide. Nah, niacinamide ini selain memang untuk membantu mencerahkan juga dapat mengontrol produksi minyak yang berlebih. Oke. Nah ini memang beberapa kandungan atau bahan aktif yang bisa digunakan untuk terutama untuk tipe kulit yang berminyak atau yang lebih sering muncul komedo. Nah, untuk produk lainnya bisa mungkin pakai scrub. Nah, itu scrub ya. scrub itu juga bisa dilakukan tapi tidak boleh terlalu sering ya, cukuplah 1 kali seminggu karena kalau dilakukan terlalu sering yang ditakutkan adalah bisa merusak skin barrier atau pertahanan atau bagian terluar dari kulit kita. Ya, itu apa peeling itu ya, dok ya, bukan ya? Scrub itu? Scrub itu memang kan kalau peeling itu ada yang bersifat kimiawi dan fisikal. Nah, scrub ini lebih ke sifat yang fisikal. Jadi karena dia kan digosok seperti itu. Oh. Ya, tapi walaupun itu juga memang bisa juga dengan penanganan secara profesional karena memang ada beberapa tipe ya tadi komedo yang membandel, bahkan dengan pemakaian produk juga masih tetap tetap ada bandel gitu juga. ya, masih Tapi bandel. belum sampai
sampai ke situ dulu ya dok. Kita Iya, ingin boleh. juga untuk menerima dan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Dokter, dari yang tadi dokter sampaikan beberapa di antaranya tadi ya, ada salisil, kemudian retinol dan lain sebagainya. Ini apakah harus ada terdapat dalam satu produk yang dipergunakan atau dipilih saja salah satu ini dok? Atau dua atau tiga harus yang ada memang ini dok? ini bisa kalau dilakukan bersamaan, yang ditakutkan adalah timbulnya iritasi, sehingga boleh dicoba dari salah satu dulu, dan pemakaiannya juga diikuti petunjuknya, boleh dimulai dari konsentrasi atau frekuensi yang paling rendah dulu, dicoba dulu 1 kali seminggu, kemudian biasanya 2 kali seminggu begitu. Jadi bisa ditingkatkan sesuai dengan atau disesuaikan dengan jenis kulitnya atau keadaan kondisi kulitnya. Dan jangan lupa juga memang setelah pemakaian produk-produk ini atau ada kandungan aktif ini juga dibarengi dengan pemakaian pelembab dan sunscreen begitu, karena sifatnya memang dia fotosensitivitasnya tinggi ya. Jadi saat terkena paparan sinar matahari ditakutkan nanti akan memunculkan efek samping seperti iritasi. Oke, seperti itu ya happy people, sahabat KL CBS. Dokter, ini ada pertanyaan berikutnya dari Anti. Apakah terlalu sering mencuci muka baik untuk kulit berkomedo? Kalau tadi selain pubertas itu ada yang menyebabkan juga terjadinya komedo. Ini Anti bertanya, apakah terlalu sering mencuci muka baik untuk kulit berkomedo? Nah, ini memang banyak seperti mitos dan fakta ya. Ini sebenarnya mitos, terlalu sering mencuci muka itu justru menjadi malah nantinya akan merusak skin barriernya, pertahanan dari kulit kita gitu. Nah, jadi jangan terlalu sering juga. Ya wajar-wajar aja kali ya dok ya. Iya, apalagi pakai mungkin cukup 2 kali aja dengan memakai sabun yang sesuai dengan jenis kulit. Oke, untuk Anti ya tadi ya, jadi cuci muka itu tetap aja sewajarnya supaya jangan lebih aman sering, ya. iya. Oke, kemudian juga itu tadi dari sahabat KL CBS, terima kasih ya. Berikutnya pertanyaan yang kita terima dari Instagram Klinik Alana, terima kasih banyak. Ini adalah @cikap3. Halo dokter, pencegahan supaya komedo nggak balik lagi gimana ya? Itu satu dok. Kemudian dan apakah pori-porinya besar memicu juga banyak komedo dok? Kemudian karena pori-poriku besar dan komedo cepat menumpuk dok. Ya karena pori-pori besar, komedo jadi cepat menumpuk. Tapi satu-satu ya dok. Terima kasih ya untuk Cika yang sudah mengajukan pertanyaan. Gimana dok? Mana yang mau dijawab, yang mana dulu? Yang tadi yang awal nih supaya Yang saya komedo nggak mencegah. balik Oh, lagi. iya. Bye Mencegah. komedo. Bye komedo. Ya, bye komedo ya, mencegah. Ya, tadi salah satu mungkin udah dijelaskan adalah pakailah produk yang sesuai jenis kulit, dan kalau pada tipe kulit yang berminyak itu boleh memakai kandungan produk yang tadi sebutkan, seperti tadi salicylic acid, AHA, atau dengan retinoid seperti retinol, kemudian juga niacinamide. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk tadi faktor-faktor pencetusnya yang bisa kita hindari seperti pola makan misalnya, kemudian juga membersihkan wajah tidak boleh berlebihan, secara rutin aja dengan sabun yang sesuai dengan jenis kulit, ya, dok, ya? Setidaknya 2 kali sehari. Nah, apalagi kalau misalnya setelah pemakaian make up itu baiknya dilakukan double cleansing. Jadi boleh dibersihkan dulu make upnya, kemudian baru dibersihkan dengan sabun cuci muka atau cuci wajah begitu. Terus juga hindarin juga misalnya seperti menyentuh Tadi ya. menyentuh dengan kondisi tangan yang tidak bersih atau tidak steril, itu baiknya untuk ketika menyentuh wajah harus dalam keadaan tangan yang bersih. Iya, tapi ngapain juga itu, maksudnya penasaran gitu ya dok ya. Jadi tadi melakukan eksfoliasi dengan tadi kandungan tadi seenggaknya 1 atau 2 kali seminggu. Oke, Gitu. kemudian tadi apakah yang pori-porinya besar itu juga memicu banyak komedo tadi ya di awal dokter Ya, sebenarnya sampaikan. pori-pori yang besar itu karena biasanya karena produksi kelenjar minyaknya berlebih, akibatnya menyebabkan pori-porinya membesar dan memang lebih sering memunculkan terjadinya komedo. Jadi pori-pori dan komedo itu penyebabnya dari produksi kelenjar minyak yang berlebih tadi. Gitu.
gitu ya. Kemudian dokter, karena pori-porinya tadi Cika ini besar dan komedonya jadi cepat menumpuk. Maksudnya komedo itu tumbuh lebih banyak gitu ya dok ya? Ya karena mungkin produksinya minyaknya berlebih ya, karena berlebih dia menjadi pori-pori besar dan ya komedonya juga ikut terbentuk begitu karena produksi minyaknya yang berlebih tadi gitu. Jadi satu penyebab menjadi dua masalah. Oke. Pori-pori yang besar dan juga terbentuknya komedo. Oke, jadi seperti itu ya. Dokter, kita nanti akan sampaikan lagi pertanyaan berikutnya. Untuk penanganan komedo yang membandel tadi dok, ini juga penting diketahui nih. Kalau udah bandel kan biasanya bawaannya bikin gemes ya dok ya. Iya, bisa yang ini kalau yang udah membandel memang baiknya untuk datang ke profesional ya, misalnya dokter atau ke klinik atau fasilitas kesehatan. Nah, yang bisa kita lakukan itu biasanya adalah ekstraksi. Ekstraksi komedo ini dilakukan dengan menggunakan bahan yang steril dan juga dengan teknik yang tepat. Ya, itu tadi karena untuk menghindari terjadinya infeksi atau bahkan bekas-bekas seperti kehitaman atau iritasi atau juga bahkan scar. Jadi memang dengan untuk membuka, apalagi untuk yang komedo tertutup ya, itu juga harus teknik yang benar juga karena kita harus membuka jalan keluarnya si komedo ini. Bisa juga dengan peeling kimiawi atau chemical peeling. Nah, ini biasanya memang kita sesuaikan dengan jenis dan konsentrasi yang tepat sesuai dengan jenis kulitnya begitu untuk mengangkat sel kulit mati yang menjadi penyebab komedo juga. Dan juga bisa dilakukan seperti light therapy atau laser terapi yang fungsinya untuk mengurangi produksi minyak yang berlebih, kemudian juga untuk mencegah koloni bakteri yang nantinya menyebabkan terjadinya jerawat meradang gitu. Ada beberapa tahapan juga yang harus dilakukan ya dok ya. Tapi yang paling penting juga memeriksakan ke dokternya. Betul. Ya. Jadi biar tahu dulu nih jenis komedonya tadi apakah yang tertutup atau yang terbuka. Biasanya kalau yang terbuka akan lebih ramah kali ya dok. Memang lebih mudah gitu ya, tapi ya itu harus berhati-hati juga. Ya, tetap penanganan komedo itu tetap harus dilakukan secara maksimal ya. Betul. Kemudian dok, banyak beredar apakah benar kalau kulit yang berminyak tadi ya dok ya tidak membutuhkan pelembab karena minyaknya sudah alami tuh dari kulitnya sudah banyak dan malah jadi ketika tadi dipakein lagi yang mengandung pelembab banyak minyak itu malah timbul komedo ya dok. Iya, memang sebenarnya tipe kulit yang berminyak itu juga membutuhkan pelembab. Pelembab ini fungsinya adalah untuk mengunci atau mempertahankan kadar air di dalam kulit kita. Nah, saat kulit kita ini kekurangan air atau kekurangan kadar air, ada mekanisme pertahanan tubuh yang justru malah menstimulasi si kelenjar minyak ini untuk memproduksi minyak secara berlebih karena ngerasa ada sinyal, aduh ini kurang nih airnya, jadi justru dia malah kelenjar minyak malah berlebih ini produksinya gitu untuk membantu melembabkan. Nah, karena produksi yang berlebih ini justru malah akan menyebabkan terbentuknya komedo gitu. Jadi tetap membutuhkan pelembab, hanya memang untuk pelembab ini harus kita sesuaikan bagaimana yang bersifatnya tidak komedogenik begitu. Itu ya. Penting juga untuk dicatat ya. Dokter, kemudian ada pertanyaan berikutnya juga dari Ita yang ingin mengetahui kalau menggunakan make up itu juga bisa menyebabkan komedo, dokter. Ya bisa, karena kan memang make up ini bisa menutup ke pori-pori ya. Jadi untuk pemakaian make up juga pilihlah make up yang bersifat atau memiliki sifat non komedogenik atau yang tidak menyumbat ke pori-pori. Dan setelah pemakaian make up juga dianjurkan untuk dibersihkan. Jadi kita lakukan double cleansing begitu. Jadi kita bersihkan dulu make upnya begitu, karena biar terangkat nanti akan dibersihkan lagi dengan sabun cuci wajah yang sesuai dengan jenis kulit. Sebaiknya tadi ya untuk Ita kalau sudah bermake up itu jangan lupa untuk dibersihin. Jadi kadang-kadang kan kita kalau perempuan itu suka muncul malas ya dok, atau capek sampai di rumah gitu ya, pengennya langsung rebahan, lupa deh bersihin wajah.
ketiduran. Nah, itu besoknya udah mulai muncul. Itu bisa dipastikan ketika kita memang lupa membersihkan makeup itu akan muncul ya permasalahan kulit ya, Dok ya. Betul, apalagi tidak bersihkan, kemudian ya mungkin dari faktor kotor juga ya, dari polusi di luar semakin menumpuk akhirnya bisa jadi komedo. Ya, jangan lupa ya untuk dibersihkan sudah pakai make up. Kemudian dokter, ada juga yang mengatakan bahwa pemakaian sunscreen itu bisa memperparah komedo hingga menjadi berjerawat, Dok. Sunscreen loh ini, Dok. Iya, biasanya memang karena pemilihan produknya. Nah, pemilihan produknya mungkin kurang tepat untuk jenis kulitnya, terutama jenis kulit yang tipe berminyak. Nah, biasa justru kadang paparan sinar matahari itu selain kita tahu kan juga menyebabkan kerusakan kulit ya, bisa terjadi flek, kemudian penuaan dini, atau juga kanker kulit bahkan kalau tidak dilindungi. Nah, jadi sebenarnya itu karena pemilihan produknya aja mungkin yang kurang tepat. Nah, bahkan ada mungkin kalau orang zaman dulu ini dari paparan sinar matahari itu kan tadi menyebabkan kerusakan kulit. Nah, kerusakan kulit ini menyebabkan sel kulit mati yang menumpuk, sama seperti tadi yang saya jelaskan tentang rokok tadi, kebiasaan merokok. Nah, akibatnya ketika berlangsung kronis itu biasanya terlihat di usia senja ada yang mulai hitam-hitam. Nah, itu memang kita sebut dengan komedo solaris. Solaris itu artinya kan matahari. Nah, itu biasanya terjadi di usia senja karena dia berlangsung kronis, tidak terlindungi, akhirnya muncullah hitam-hitam di wajahnya, yang sebenarnya itu adalah komedo yang menahun karena kerusakan kulit tadi. Ya, nah ini juga jadi catatan ya, Dok ya. Catatannya adalah ketika di usia yang masih muda pun sebaiknya di sekarang ini harus menggunakan sunscreen. Tetap betul, gunakan saja dengan kondisi iklim kita saat ini ya, Dok ya. Iya, tetap gunakan sunscreen, apalagi untuk investasi kita di masa depan ya, mencegah biar tetap awet muda, salah satunya mencegah hiperpigmentasi atau flek, dan juga ya bisa juga mencegah kerusakan kulit begitu. Oke, dokter. Berikutnya ada pertanyaan dari Instagram juga @klinikalana dari akunnya @juwita, @juwita. Terima kasih ya buat Juwita ya. Dok, apakah komedo bisa jadi tanda masalah kulit yang lainnya dari komedo saja itu, Dok? Masalah kulit yang lainnya mungkin biasa tadi bisa berkembang menjadi jerawat ya, karena jerawat itu kan diawali dengan adanya komedo. Jadi karena dia belum meradang, nah ini harus waspada, kalau tidak penanganannya tidak tepat, dia bisa berkembang menjadi jerawat yang meradang tadi. Ya, gitu. ya pasti akan timbul seperti itu ya, Dok ya. Iya. Jadi buat Juwita bisa, karena itu pertanda ada masalah kulit lain, bahkan bisa berlanjut tadi dengan jerawat. Jerawatnya bisa jadi macam-macam juga. Betul, ya, sesuai jenisnya nanti jerawat ya, Dok. itu kan jerawatan ada yang papul, dia mulai benjolan, atau bisa kalau misalnya tidak ditangani dengan tepat bisa menjadi nodo atau kista yang jerawat peradangannya lebih dalam lagi. Oke. Berikutnya, Dok, rangkaian produk apa saja yang bisa dipakai untuk jenis kulit berminyak yang mudah ada komedo? Ini bicara tentang rangkaian penggunaan produk untuk kulit wajah, Dok. Nah, kalau untuk penggunaan skincare tentunya pakai sabun cuci muka. Sabun cuci muka bisa yang tadi mengandung misalnya salicylic acid atau AHA ya. Nah, setelah itu tetap gunakan pelembab. Nah, untuk produk pelembabnya ini itu gunakan yang tidak komedogenik atau yang bersifat non komedogenik. Jadi yang tidak menyumbat ke pori-pori, yang biasanya water based atau menyerap ke dalam, lebih cepat menyerap ke kulit begitu. Gunakan juga sunscreen yang sama, tidak yang sifatnya non komedogenik dan juga lebih cepat menyerap, jadi bersifat water based gitu. Dan bisa dilakukan pemakaian krim atau skincare yang ada kandungan seperti tadi retinol misalnya, atau serum yang ada kandungan retinol atau niacinamide, dan juga bisa dilakukan eksfoliasi 1-2 kali setiap minggu begitu. Dan kalau misalnya perlu boleh datang ke klinik atau profesional untuk penanganan yang lebih tepat lagi. Oke, Dok. Kalau tadi yang bertanya itu untuk kulit berminyak. Nah, ini penasaran juga kalau untuk kulit kering rangkaiannya apa sebaiknya, Dok?
Terima kasih ya nih untuk sahabat KLCBS yang udah bertanya. Kalau kulit kering beda lagi nih ya dok ya. Kalau kulit kering biasanya kan kita memerlukan hidrasi, ya hidrasi yang cukup untuk mempertahankan kelembapan kulitnya. Jadi untuk pemakaian kulit kering tentunya pakai produk-produk yang ada kandungan misalnya hyaluronic acid atau ceramide itu untuk menjaga agar kelembapan kulitnya lebih terjaga. Iya, kalau kulitnya kering berarti lebih butuh adanya hidrasi atau pelembab, yang pelembab lebih tadi ya dok ya. Betul. Kalau yang kulitnya kering. Kalau yang berminyak tadi dikontrol minyaknya agar tidak berlebihan. Oke. Perlu banget ini kita tahu seperti ini. Kemudian juga dokter, boleh jadi happy people dan sahabat KLCBS juga pengen tahu gimana memilih pelembab dan sunscreen yang tepat, terutama yang punya kulit berminyak tadi ya dok ya. Di antaranya tadi yang dokter sudah sampaikan. Kemudian dok, ada juga salah satu cara mencegah komedo dengan mencuci muka sesering mungkin. Itu juga tadi ada pertanyaan ini itu ya. Tadi pertanyaan ini mitos ya, jangan terlalu sering juga, apalagi sampai biar nggak komedoan terus cuci muka terus apalagi pakai sabun cuci muka. Nah itu yang ditakutkan malah merusak skin barrier yang malah menjadi masalah yang lebih lanjut lagi gitu. Akhirnya kulit menjadi lebih sensitif. Jadi seperlunya saja dengan kandungan yang tepat sesuai dengan jenis kulit. Oke, happy people, sahabat KLCBS, skin barrier sedikit saja dok. Jadi sebenarnya skin barrier itu adalah yang paling sederhana untuk ya biar kita lebih aware lagi dok. Skin barrier ini adalah lapisan terluar dari kulit yang fungsinya adalah untuk pertahanan ke kulit kita. Jadi di sana sudah ada seperti istilahnya tersusun seperti batu bata gitu ya. Nah itu dia mempertahankan biar lingkungan dari bakteri atau misalnya yang dari luar atau kotor atau apa tidak merusak ke dalam kulit lebih dalam lagi. Ya, biar kita juga tahu ya dok ya, skin barrier itu sangat penting agar ya sesuai nanti dengan kebutuhan kulit kita masing-masing ya. Happy people dan sahabat KLCBS, nanti kita ada beberapa pertanyaan lagi dokter. Tapi untuk mendapatkan giveaway yang selalu juga diberikan Klinik Alana, hari ini ada sunscreen, ini adalah non komedo ya dok ya? Ya memang dia sifatnya salah satunya tadi ya sunscreen yang non komedogenik, jadi cocok untuk kulit yang berminyak begitu. Untuk dapetin ini happy people dan sahabat KLCBS, ada pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaannya adalah, kalau tadi menyimak cukup rinci, Dr. Beta juga sudah mengulang-ulang. Selain pubertas, apakah ada faktor lain yang mencetuskan lebih sering munculnya komedo? Selain pubertas. Pubertasnya jangan dibawa lagi ya. Jadi apa saja nih yang bisa menyebabkan lebih sering munculnya komedo. Ada beberapa ya, 3 deh ya dok ya. Boleh. 3 sampai dengan 4. Kalau lebih lengkap lagi ya kita lebih bagus lagi. Untuk mendapatkan giveaway-nya adalah sunscreen non komedo. Ini SPF-nya 30 ya dok ya? 30 iya. Ini pasti akan bermanfaat sekali. Silakan untuk happy people dan sahabat KLCBS bisa langsung menyampaikan jawabannya. Jangan lupa kalau juga nanti mencantumkan namanya untuk sahabat KLCBS melalui WhatsApp. Kemudian happy people juga 3 ya, sampai 3 dan 4 silakan Anda memberikan jawabannya. Pertanyaannya kita ulang sedikit ya dok ya. Selain pubertas, apakah ada faktor lain yang mencetuskan lebih sering munculnya komedo? Silakan loh. Kalau menyimak Anda akan mudah untuk menjawab. Sementara itu kita boleh rehat sejenak ya, happy people dan juga sahabat KLCBS. Kita lanjutkan nanti selepas beberapa hal berikut ini yang juga akan menjadi informasi untuk Anda. Saya dan juga Dr. Beta nanti akan segera kembali. KLCBS, the greatest air show in Bandung. KLCBS, the greatest air show on earth. Bandung, Flower City, KLCBS. Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh.
Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Suara kita kini lebih dekat, menembus waktu tanpa sekat. Dari udara hingga digital, semua terhubung makin aktual. PRSSNI Jawa Barat, suara kita makin dekat. On air online kita ada, temani kamu setiap saat. PRSSNI Jawa Barat, feel the sound, feel the heart. Radio kita selalu smile. PRSSNI Jawa Barat, on air and online all the time. PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net. The Jazz Wave, the Jazz View, KLCBN. Information around the world for you and me. KLCBS, meet famous jazz figures. The Jazz Wave.
KLCBS Healthy Life bersama Klinik Alana, kita kembali lagi untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang belum Dr. Beta jawab, dan juga untuk sahabat KLCBS juga Happy People yang akan menjawab pertanyaan dari kita ya dok ya. Tadi pertanyaannya adalah selain pubertas, apakah ada faktor lain yang mencetuskan lebih sering munculnya komedo? Silakan nanti akan kita pilih di antara beberapa dan memperoleh kesempatan. Giveaway-nya adalah sunscreen non komedo dari Klinik Alana. Dokter, selanjutnya juga sekarang ini ya dok ya, banyak sekali produk-produk masker wajah berbahan clay atau apa ini? Charcoal itu yang untuk mengatasi komedo. Apakah itu juga cukup efektif kalau dipakai dok? Ya memang fungsinya dia ini bisa menyerap atau membantu untuk mengurangi produksi minyak yang berlebih. Namun memang tidak seefektif dengan bahan aktif yang tadi sudah saya sebutkan ya, seperti misalnya BHA atau retinoid yang memiliki kandungan atau fungsi untuk memecah atau menghancurkan komedo atau komedolitik untuk komedo yang sudah terbentuk. Jadi boleh saja sih digunakan, tapi hanya bersifat seperti suportif aja. Sedangkan kita kan untuk permasalahan komedo ini memerlukan yang untuk jangka panjang atau kedepannya yang bisa mengontrol produksi minyak, kemudian juga meregenerasi kulit dan juga agar mengangkat sel kulit mati yang penyebab komedo tadi. Gitu. Jadi bisa untuk digunakan boleh saja, tapi ya itu tadi hanya bersifat suportif saja atau membantu begitu. Ya, tetap yang utama adalah yang tadi Dr. Beta sudah jelaskan juga beberapa kandungan yang sebaiknya terdapat dalam produk yang dipergunakan ya dok ya. Oke dokter, kemudian juga kalau tadi ada yang sering mengatakan ada baiknya juga kita rajin mengganti secara sederhana seperti spray kah itu, kemudian sarung bantal juga itu berpengaruh. Iya, kebiasaan-kebiasaan itu juga bisa membantu untuk mengurangi permasalahan komedo dan juga jerawat begitu. Karena kan kita tidak tahu ya, bisa dari bakteri atau misalnya kotoran-kotoran yang menempel itu bisa memperparah atau memperburuk masalah komedo ini. Jadi menjaga kebersihan itu tetap yang utama. Menggunakan produk-produk yang sesuai juga itu pun nggak kalah pentingnya. Dan pola makan ini bagian tadi dari pertanyaan kita ya dok ya. Pola makan sekarang walaupun banyak pilihan yang makin hari itu makin kayaknya sangat menggoda ya dok ya. Iya, apalagi makanan-makanan yang cepat saji begitu ya. Itu baiknya untuk dikurangi. Dikurangi ya, bukan nggak boleh ya dok? Jangan nggak boleh sih, itu aduh kan pengen juga menggoda. Menggoda. Jadi boleh aja tapi tidak berlebihan. Oke. Kemudian dokter, bagaimana ya dok ya sebaiknya mencegah munculnya komedo secara terus menerus, maksudnya yang membandel tadi? Apa nih yang bisa kita lakukan lagi nih dok? Iya, tadi juga ada pertanyaan ya, gimana sih mencegah komedo ini gitu, bandel ya. Efek pertama ya memang kita harus evaluasi dulu faktor pencetusnya dengan tadi pola hidup yang baik, dari pola makan yang baik juga gitu, pola hidup bersih dan juga sehat. Kemudian juga lakukan double cleansing apabila memakai make up terutama. Jadi dibersihkan dulu make upnya, kemudian baru cuci wajah dengan sabun sesuai dengan jenis kulit gitu. Pakai produk juga disesuaikan dengan jenis kulit. Untuk kulit yang berminyak tadi pakai yang sifatnya non komedogenik, jadi tidak menyumbat pori-pori dan bersifat water based begitu. Nah, terus bisa juga dengan perhatikan juga misalnya kebiasaan-kebiasaan ya, mungkin biasanya pemakaian masker atau mungkin yang pakai headband gitu, atau mungkin kalau laki-laki mungkin sering menggunakan produk gel-gel untuk itu rambut. Nah, itu juga harus diperhatikan kebersihannya karena mungkin itu produk yang bisa menyumbat ke pori-pori juga. Apalagi kalau untuk area badan mungkin ke baju atau pemakaian baju yang ketat ya. Nah, itu juga bisa memicu terbentuknya komedo di area tubuh kita begitu. Jadi perhatikan juga kebiasaan-kebiasaan. Selain itu juga bisa itu tadi jangan terlalu sering memegang wajah dalam keadaan
tangan yang kotor. Ya, selalu usahakan juga untuk Usahakan membersihkan untuk mencuci tangan juga. Termasuk tadi kalau bersihin wajah juga harus cuci tangan dulu cuci ya. tangan dulu. Ya, baiknya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Bisa gunakan atau lakukan eksfoliasi dengan kandungan aktif. Misalnya tadi AHA dan BHA bisa dilakukan 1 atau 2 kali dulu dalam seminggu untuk mengangkat sel kulit mati. Oke. Gitu. Dan yang terakhir ya bisa dikonsultasikan juga ke profesional, bisa ke dokter atau fasilitas kesehatan yang terdekat untuk Oke. lebih tepat lagi penanganannya. Baik. Iya. Dan kalau berbicara tentang klinik Alana, nih kemana kita bisa konsultasi? Kalau di wilayah di Bandung ini adanya di mana aja, Oke, Dokter Beta? untuk klinik Alana kita ada di cabang Antapani, kemudian di Venus ya di daerah Margahayu, Soekarno Oke. Hatta. Kita juga ada di Jatinangor, Kopo dan Cimahi. Kita juga ada di Karawang. Karawang waktu itu kita pernah ketemu dengan salah satu dokter di Oh, sana iya, ya. benar Kita ya. juga berbincang di sini. Dan kalau Iya. klinik Alana Antapani tempat kita juga selalu mengadakan talk show-nya di sana ya. Iya. Jadi kalau penasaran @klinik Alana gitu juga bisa ya, Dok ya? Bisa, Di boleh. sosial medianya. Boleh kalau ada misalnya mau ditanyakan boleh. Dengan produk-produknya yang rasa-rasanya juga sahabat KLCBS dan Happy People sudah banyak menggunakan dan sudah mempercayakan kesehatan kulitnya ke sana ya, Dok ya. Iya. Dokter, kita akan sampaikan juga jawaban dari pertanyaan yang sudah kita ajukan tadi untuk memperoleh giveaway-nya adalah sunscreen non komedo. Ini selain pubertas, Happy People, apakah ada faktor lain yang mencetuskan lebih sering munculnya komedo? Jadi bisa diantaranya adalah perubahan hormon, gitu ya, Dok ya? Perubahan hormon, Oke, betul. kemudian genetik, pola makan yang nggak sehat, dan juga pemakaian produk yang bersifat komedogenik. Kemudian nggak rutin membersihkan wajah, merokok itu juga pengaruh, paparan sinar matahari. Dan untuk yang mendapatkan giveaway-nya klinik Alana Happy People, terima kasih untuk Cika. Halo Cika, selamat ya Cika ya. Jawabannya tadi sangat lengkap ya, Dok ya. Iya. Perubahan hormon, pola makan yang nggak sehat, pemakaian produk bersifat komedogenik, paparan sinar matahari, terlebih juga merokok ini pengaruh ya, Dok Iya, ya. betul. Dan juga nggak rutin untuk membersihkan wajah. Kemudian juga untuk Ita yang ada di KLCBS, jawabannya juga perubahan hormon itu pengaruh ya, Dok ya. Iya. Faktor keturunan atau genetik juga pengaruh, pola makan, nggak rutin membersihkan wajah, apalagi setelah terkena paparan polusi. Merokok itu salah satunya, itu udah jadi bagian dari jawaban yang kita langsung dibenarkan oleh Dokter Beta Iya, juga ya. benar Terima semua. kasih banyak Dokter Beta dan Iya, juga untuk Happy sama. People dan sahabat KLCBS. Dok, kalau bicara tentang komedo, jerawat ini satu hal yang akan terus tetap terjadi ya, Dok ya. Ya, memang karena ini kan komedo itu kan gangguan umum dan memang hampir semua orang pernah merasakan terjadinya komedo. Nah, ini juga mungkin ya kalau misalnya masih bingung apakah ini komedo atau bukan. Ya, Nah, itu betul. kadang orang baiknya jangan diotak-atik ya. Baiknya untuk boleh konsultasikan aja biar mendapatkan penjelasan dan penanganan yang lebih tepat. Oke, mau konsultasi ke Dokter Beta juga boleh. Boleh. Cari aja di klinik Alana, ya dokter ya. Dan dokter pasti selalu ada kan ya, kecuali hari libur. Iya. Dokter, kemudian juga Happy People dan sahabat KLCBS, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan perbincangan kita. Di setiap klinik Alana hadir selalu ada inspirasi dan juga informasi yang diperoleh oleh Happy People dan juga sahabat KLCBS. Di ending perbincangan kita hari ini, kita juga selalu memberikan semangat. Yuk kita boleh sama-sama ya. Oke. Untuk di sini ada tagline-nya yang tetap menarik, itu adalah kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Klinik Alana selain menjadikan happy people juga smart people. Terima kasih banyak. Saya Yanti Rangkuti dan Dokter Beta juga teman-teman tim yang selalu hadir di sini. Pamit dari tempat Anda Happy People, sahabat KLCBS. Sampai jumpa. Salam. KLCBS, the greatest dance show in Bandung.